Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Ya, seperti yang terlihat di layar, ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi selama setengah semester kenapa kok Aspan nggak ada tugas ya Pak? Nah ini saya kasih tugas. Nah, tugas ini merupakan masih bagian dari RPS kita ya. Di pertemuan ke-6 itu ada, sebelum itu saya mau jelaskan bahwa untuk materi pertemuan 4 dan 5 ini sudah jadi include di video keempat ya. Jadi di situ juga sudah ada beberapa penjelasan saya mengenai etika dari wawancara. Nah, juga ini untuk video ini untuk penugasan yang nantinya sebagai bagian dari pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-6 penugasannya adalah sebagai berikut. Nanti rekan-rekan semua akan melakukan praktek wawancara ya, praktek wawancara dalam berbagai setting, baik itu klinis, pendidikan, industri, dan organisasi. Namun ini mungkin karena masih situasi pandemi ya, jadi saya nggak bisa untuk meminta rekan-rekan kembali ke kampus, sehingga kita menggunakan platform online saja. Nah, jadi untuk pedoman penugasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, mahasiswa silahkan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, khusus untuk penugasan Ops 1 ini, saya tidak membatasi jumlah kelompoknya atau mungkin anggota kelompok ya. Jadi untuk anggota kelompok di sini adalah minimal terdiri dari 2 mahasiswa. Ya. Nah, dan boleh juga lebih dari 2. Namun ketentuannya adalah untuk interviewernya adalah 1 orang, lalu sisanya berperan sebagai interviewee. Nah, kalau misalnya hanya berdua ya berarti si A jadi interview, si B jadi interviewnya. Nah, kalau misalnya mungkin berlima, berarti si A jadi interviewer, sedangkan B, C, D, dan E ini menjadi interviewee. Nah, ini konteksnya wawancara kelompok ya. Nah, sehingga saya bebaskan untuk memilih apakah ingin berkelompok 2-2 ataupun mungkin ingin berkelompok 3 atau 4, tapi saran saya jangan lebih dari 5. Nah, atau 4, saran saya jangan lebih dari 4, jadi maksimal 4 ya. Jadi 4 orang dalam satu kelompok, atau mau mix, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, jadi silahkan nanti diatur sendiri. Nah, karena nanti kembali lagi disesuaikan dengan setting yang dipilih, karena nanti di sini rekan-rekan semua bebas milih ya. Jadi mau praktek menggunakan setting apa, apakah setting klinis, apakah setting pendidikan, atau setting industri. Nah, untuk setting-setting ini sudah saya jelaskan di video ketiga mengenai setting dari wawancara. Nah, sebagai materi pelengkap nanti akan saya kirimkan juga untuk PowerPoint-nya. Jadi terkait dengan settingnya, lalu juga bagaimana bentuk-bentuk wawancaranya akan saya kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian setelah membagi menjadi kelompok-kelompok tertentu dan juga sudah memilih yang mana nih, klinis, pendidikan, atau industri, kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan isu. Jadi kan seperti saya sering katakan bahwa wawancara itu adalah sesuatu yang bertujuan. Nah, jadi interviewnya nih isunya apa? Kalau misalnya klinis, contoh klinis misalnya isunya adalah mungkin DO, atau mungkin perceraian, atau mungkin mengalami kekerasan. Jadi isunya boleh buatan, jadi boleh dibuat-buat, atau juga sebenarnya boleh menceritakan yang kondisi sebenarnya. Jadi mungkin sekalian mau curhat sama temennya, boleh, silahkan. Untuk videonya tidak akan saya share ke kelas, ke kelompok atau kelas yang lain, karena bisa jadi bisa jadi apa yang menjadi recordingnya atau videonya itu bisa jadi adalah masalah yang sebenarnya. Jadi nggak akan saya share ke rekan-rekan kelas atau mungkin juga ke kelas lain apalagi. Jadi hanya akan menjadi bagian dari penilaian dari penugasan Ops 1. Lalu setelah menentukan isunya atau problemnya apa saja, nanti menggunakan apa Pak? Nah, biasanya kalau dulu itu kan praktek langsung ke laboratorium gitu ya.
Nah, kalau sekarang karena memang kita sedang pandemi dan tidak memungkinkan juga untuk ke kampus, jadi saya persilahkan menggunakan Google Meet atau Zoom. Atau mungkin platform yang lain yang dia itu memiliki kemampuan untuk merecord video. Itu penting karena nanti video itu perlu direcord, kemudian nanti link recordingnya ini diberikan ke saya untuk nanti saya nilai terkait dengan penugasan ini. Karena beda sama sosial ya. Kalau misalnya di sosial mungkin penugasannya bisa tiap hari dari temannya, tapi kalau misalnya wawancara karena memang isunya luas, jadi saya tidak ingin memberikan tugas setiap hari, tapi hanya satu tugas, tapi memang dia bisa mencakup semua materi yang ada. Nah, kemudian uh, untuk contoh gimana ya Pak caranya untuk wawancara klinis, gimana ya Pak caranya untuk wawancara industri. Nah, kalau misalnya bagaimana, kalau misalnya saya kan di video sudah menjelaskan bagaimana tata caranya. Nah, kalau misalnya mungkin kurang lengkap atau kurang jelas, rekan-rekan bisa sambil searching aja di YouTube ya. Jadi di YouTube itu banyak sekali role play terkait wawancara klinis seperti apa, wawancara industri seperti apa, wawancara pendidikan seperti apa. Barangkali nanti dari itu rekan-rekan semua bisa mendapatkan mungkin kayak apa sih, wangsit ya, wangsit, wah saya mau bikin isu ini aja deh dengan caranya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk ketentuannya di sini interview itu minimal berlangsung selama 15 menit. Nah, kenapa kok saya beri minimal? Karena bisa jadi malah bisa lebih dari 30, bahkan mungkin 1 jam tergantung dari isu yang diangkat. Nah, ini lama enggaknya saya serahkan kepada rekan-rekan sekalian, hanya saja saya membatasi minim 15 menit gitu ya. Nah, nanti yang dikumpulkan bukan hanya video namun juga resume. Jadi bukan hanya kita memvideo tapi juga nanti ada resumnya. Resumnya berbentuk MS Word. Jadi mungkin dokumen MS Word yang isinya adalah yang pertama identitas dari interviewernya dan interviewinya, maksudnya siapa, nama kelompoknya. Lalu setting yang dipilih, settingnya apa yang dipilih, klinis. Kalau misalnya klinis pakai wawancara yang mana, diagnostik kah, diagnostik kah, case history kah, atau apa. Kalau misalnya yang PIO untuk apa keperluannya, apakah untuk seleksi atau promosi atau penempatan atau mungkin juga dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya pendidikan untuk apa, apakah untuk identifikasi masalah pembelajaran atau mungkin masalah perkembangan, nanti silahkan dipilih isu-isunya ya. Lalu juga tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? Boleh tujuannya hanya konseling atau mungkin tujuannya untuk terapi, tapi cuma sampai itu aja. Jadi nggak sampai terapinya, hanya interviewnya saja. Nah, bisa juga mungkin tujuannya di PIO untuk mengetahui kompetensi, mungkin kompetensi atau potensi dari calon karyawan, ini bisa. Nah, lalu yang selanjutnya yang ada di dalam dokumen itu, di dalam ketikan MS Word itu adalah gambaran singkat mengenai fase-fasenya. Kan tadi saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya ada fase pembukaan, fase pertengahan, fase penutup. Nah, rekan-rekan nanti tuliskan saja fase-fasenya itu dalam arti gini. Nanti mungkin untuk tata cara penulisannya akan dijelaskan di pertemuan terakhir ya tentang cara pencatatan. Namun gak apa-apa lah, sekarang kita belajar aja. Jadi nanti pencatatannya menggunakan metode verbatim. Nah, metode verbatim seperti apa? Metode verbatim itu sama seperti sebentar ya, saya bukakan. Oke, sebentar. Metode verbatim itu sama seperti ini loh. Nah, ini metode verbatim. Jadi interviewernya terus ngomongnya apa, interviewinya jawabnya apa. Ya, ini namanya metode verbatim. Jadi kita menuliskan setiap pertanyaan yang disampaikan oleh interviewer, lalu juga menuliskan setiap jawaban dari interviewee. Nah, itu namanya metode verbatim. Nah, untuk penugasan ini juga sama. Nanti rekan-rekan menuliskan dari fase pembukaannya seperti apa. Misalnya si A, selamat pagi, selamat siang, Mbak, Mas, gimana kondisinya sekarang? Nah, jawabannya si B, ya Mbak, sekarang saya baik, tapi saya merasa gini 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 gini. Nah, misalnya itu adalah fase. Nah, itu adalah verbatim. Nah, verbatim ini nanti digunakan untuk metode pencatatan. Nah, untuk fasenya nanti bisa rekan-rekan perhatikan, baca di PowerPoint yang saya berikan atau juga bisa lihat video yang saya berikan nanti ya.
Lalu untuk ini ya secara verbatim untuk fase-fasenya. Lalu juga tuliskan gestur atau interaksi non verbal yang muncul selama jalannya wawancara. Gimana si interviewingnya ini dia ngomongnya dia ngomongnya menatap langsung atau seperti malu-malu. Untuk gerakannya bagaimana? Ataukah gerakannya apakah gerakannya sorry atau apa namanya kayak cara bicaranya gimana? Cepat atau lambat atau cemas seperti apa? Nah, sebagai bocoran saja nanti untuk UAS pun akan saya uaskan yang seperti ini. Namun kalau sekarang kan kita berlatih dengan teman. Nah, nanti di UAS saya akan minta untuk dengan pihak-pihak tertentu. Jadi mungkin bukan dengan teman sekelas, tapi nanti mungkin akan saya perintahkan untuk mencari tokoh-tokoh atau mungkin orang-orang yang bisa diwawancara ya. Jadi sekarang ini bagian dari latihan untuk menjelang UASnya. Nah, itu ya. Jadi tugasnya terkait penugasan untuk pertemuan ke-6 adalah seperti ini ya. Jadi bikin video minimal 15 menit, lalu ada dokumen MS Word-nya sebagai pendamping dari video. Lalu nanti di dokumen itu isinya ini sudah bisa dibaca sendiri ini. Lalu untuk deadline pengumpulannya saya beri waktu sampai tanggal 4 Januari. Sekarang kan tanggal 24 Desember, berarti ada waktu 1 minggu lebih untuk menyelesaikan itu ya. Untuk pengumpulannya melalui Google Classroom maksimal jam 5 sore ya. Saya rasa itu dari saya rekan-rekan untuk penugasannya. Ingat, penugasan ini merupakan trial untuk nanti ke UAS. Jadi kalau misalnya rekan-rekan dari penugasan ini sudah bagus, saya rasa nanti di UAS pun juga akan lebih mudah untuk melaksanakan penugasannya. Begitu saya rasa untuk penugasan saya untuk pertemuan ke-6. Terima kasih untuk rekan-rekan semua, tetap semangat, salam sehat, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.